siang ini saya dengan salah satu rekan guru akan melakukan supervisi akademik. Yang dimana supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi atau percakapan kucing. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pra-observasi bersama rekan saya Ibu Nur Habibah, atau lebih akrabnya biasa kita panggil dengan Bu Ibah. Assalamualaikum Ibah. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak di kelas? Alhamdulillah. Pelajaran di kelas Lancar. jalan lancar. Tidak ada kendala-kendala berarti ya. Walaupun memang cuaca sekarang ini kan sahabat. Oke Bu, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa di tahap ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Ibah terkait dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi Bu Ibah mengajar di kelas sebagai guru kelas atau mata pelajaran? Guru kelas ya. Di kelas 2 itu tematik. Tematik. Tadi di kelas 2 itu pelajaran tematik. Berarti kalau tematik punya muatan pelajaran ya? Apa saja? Muatan pelajarannya itu ada 4: bahasa Indonesia, matematika, SBDP, sama filsafat. Tapi dalam satu hari itu diambil 3 muatan pelajaran. Yang saya ambil di tema 5 pembelajaran 1 itu subtema 3 itu ada 3: bahasa Indonesia, matematika, sama SBDP. Berarti ada 3 muatan di pelajaran. Kira-kira materinya tentang apa Bu? Tentang pengalamanku Pengalamanku ya. di tempat bermain. Nanti pengalaman kita gali ke pengalaman anak di tempat bermainnya ya. Oke. Bu Ibah kan kemarin saya sampaikan di awal pendahuluan itu akan saya observasi Bu ya di kelasnya terkait bagaimana Bu Ibah mengajar di kelas. Nah, kira-kira kompetensi apa yang akan saya observasi? Kompetensi mengajar. Kompetensi mengajar. Jadi memang penting ya kompetensi mengajar supaya kita dapat lebih meningkatkan ya kemampuan kita untuk mengajar anak-anak di kelas. Jadi oke Bu. Jadi di sini kan ada 3 kriteria dalam kompetensi mengajar. Yang pertama, kenyamanan, bagaimana seorang guru membuat suasana kelas itu, lingkungan kelas atau lingkungan belajar itu menjadi suasana yang nyaman. Ini menunjukkan bahwa kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga kegiatan proses pembelajaran, baik dari pembukaan, inti maupun nanti penutupannya. Dan yang ketiga yaitu timbal balik. Bagaimana seorang guru dapat melakukan timbal balik kepada murid-muridnya di kelas. Nah, dari ketiga unsur ini Bu, yang mana yang akan saya observasi? Yang kedua, yang kegiatan proses pembelajaran. Berarti yang Ibu Ibah inginkan untuk diobservasi di kelas itu kegiatan proses pembelajaran ya. Jadi luar biasa. Jadi memang selain kenyamanan di kelas, selain melakukan umpan balik juga, jadi ini juga sangat penting Bu ya. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan di bidang penyampaian proses pembelajaran yang ada di kelas gitu. Nah, kira-kira Bu Ibah di kegiatan proses pembelajaran ini apa saja yang mesti Ibu Ibah akan lakukan nanti? Ada 5 yang saya akan
lakukan di proses pembelajaran. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pendekatan dalam mendampingi murid. Yang keempat, penggunaan strategi pembelajaran. Dan yang kelima, pembentukan proses. Oke. Jadi saya catat di sini adalah ada 5 poin ya. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Nah, bentuknya yang akan Ibu Ibah lakukan nanti di proses pembukaan ini seperti apa saja, Bu? Ya, yang pertama, kita harus memberi salam dulu. Terus menyuruh anak berdoa. Terus mengecek kehadiran siswa. Terus mengajak murid untuk melihat emoji sesuai dengan perasaan mereka hari itu. Terus setelah mengidentifikasi emosi murid dengan gambar emoji, guru mengajak murid untuk latihan bernapas dengan kesadaran penuh dengan teknik STOM. Oke, Bu. Jadi luar biasa ya, keinginan atau rencana Bu Ibah untuk melakukan pembukaan sebagai proses belajar ya. Di sini yang saya tangkap adalah Bu Ibah melakukan salam ya. Memang ini penting sekali ketika guru atau siswa itu di kelas itu perlu sekali untuk memberikan salam sebagai apa? Penguatan emosi anak-anak gitu ya. Terus berdoa juga luar biasa sekali untuk meningkatkan rasa percaya diri spiritual anak gitu kan. Selanjutnya mengecek kehadiran siswa, Bu ya. Mengecek kehadiran siswa ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang guru dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi Bu Ibah kan tahu siapa yang tidak masuk, alasannya masuk kenapa gitu kan. Selanjutnya ini yang menarik ini, Bu Ibah melakukan emoji, meminta anak-anak untuk menunjukkan emoji perasaannya gitu kan. Jadi Bu Ibah dalam teknik ini kan meminta satu-satu murid untuk menunjuk emojinya. Jadi di emoji ini kan ada emoji tersenyum terus marah, kesal dan sebagainya ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kan anak-anak ini kan kadang-kadang emosinya kan meluap-luap, perasaan meluap-luap. Terus Bu, setelah Bu Ibah mengetahui perasaan anak-anak ini kan, Bu Ibah luar biasa sekali menetralisir perasaan-perasaan yang negatif seperti marah, lesu, ngantuk dan sebagainya, supaya dapat menetralisir perasaannya, supaya anak-anak kembali fresh kembali Bu ya untuk menerima pelajaran. Selain ini Bu, ada lagi Bu di dalam pembukaan? Ada mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Jadi berarti materi yang lalu dikaitkan dengan materi yang sekarang mau diajarkan. Terus apa lagi Bu? Menyampaikan tujuan pembelajaran. Betul. Ini penting juga Bu ya. Jadi menyampaikan tujuannya supaya apa? Supaya ada landasan atau motivasi anak-anak tentang apa yang ingin dipelajari. Oke Bu, ini yang poin pertama yang saya catat di kegiatan proses pembelajaran yang akan Bu Ibah laksanakan di kelas. Jadi yang kedua, muatan sosio-emosional dalam aktivitas pembelajaran. Sama beri salam, terus menyuruh anak berdoa. Berarti sudah masuk di sana, ikut ke sana Bu ya. Oke. Yang untuk pembukaan proses belajar. Selanjutnya Bu, poin yang ketiga di sini saya catat adalah pendekatan dalam mendampingi murid Bu. Rencana Bu Ibah itu seperti apa dalam hal ini? Ada anak yang kesulitan dalam pembelajaran, saya akan membimbing
membimbing siswa tersebut. Saya akan berarti Bu Iba, ketika ada anak yang membutuhkan bantuan atau kesulitan ketika belajar, Bu Iba akan melakukan pendekatan ya, pendekatan bimbingan secara khusus supaya apa, anak-anak ini kembali bisa memahami apa yang akan dikerjakan. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya Bu, di sini saya catat itu adalah penggunaan strategi pembelajaran, bisa bentuknya model pembelajaran seperti apa, medianya apa saja, dan lain sebagainya. Media yang saya pakai di kelas itu bentuk video pembelajaran, dan juga saya suruh anak-anak amati gambar yang ada di buku tema. Oke, jadi dalam pembelajaran besok yang diobservasi Ibu Iba tidak terlalu banyak ya menggunakan media, karena anak-anak ini juga kan dasarnya juga apa namanya, yang kelas 2 ini kan lebih fokus untuk mengembangkan literasi. Jadi di sini menampilkan video pembelajaran ya. Jadi ini memang sangat penting ketika anak-anak ini kadang ketika belajar kalau hanya dijelaskan juga kadang-kadang anak ini kan sulit untuk mengatur gitu. Tapi main dan sebagainya Kelahi, sudah biasa ada yang ya, tidur, itulah ada apalagi yang kan anak-anak lari-lari. kelas 2 Bu ya. Ya. Jadi tampilkan video kartun Bu ya, kartun supaya anak-anak ini senang gitu kan. Ternyata kan anak-anak apalagi anak usia SD kan senang sekali nonton kartun. Jadi luar biasa sekali Bu, saya acungi jempol media yang Ibu lakukan, gunakan. Selanjutnya di sini mengamati gambar. Gimana itu kalau mengamati gambar? Kan masing-masing anak punya buku tema satu, terus saya suruh buka, misalnya buka halaman 1, ada di sana gambar, coba anak-anak perhatikan gambar di buku tema, coba gambar apa, sedang apa misalnya. Jadi anak-anak diminta untuk mengamati gambar supaya anak-anak diajarkan berfokus ya. Fokus di gambar itu apa yang ada di dalam gambar tersebut, sehingga imajinasinya kan akan muncul gitu. Luar biasa sekali, saya sangat salut pada Iba, saya kasih jempol. Selanjutnya Bu, di penutupan proses belajar Bu, apa yang akan Ibu lakukan? Memberikan refleksi dan memberikan kesimpulan pada pelajaran yang sudah dipelajari, memberikan penilaian akhir. Saya biasa memberikan anak-anak PR, terus menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan besok. Oke, jadi Menutup. ya. Salam. Oke, di proses terakhir ini penutupan kegiatan pembelajaran ini, Bu Iba akan melakukan refleksi ya, melakukan refleksi. Jadi refleksi ini kita akan tahu kan, kita akan tahu kondisi anak itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini. Jadi selanjutnya setelah melakukan refleksi supaya kita tahu perasaan anak terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan itu, Ibu juga di sini melakukan kesimpulan ya. Jadi penting memang juga kan. Penting, sangat penting supaya saya juga tahu apakah anak-anak itu memperhatikan pelajaran, penjelasan, ada timbal balik, tanggung jawab. Saya berikan pertanyaan dulu sama anak-anak. Anak-anak diberikan pertanyaan supaya Ibu tahu juga apakah anak-anak ini paham atau tak pelajaran yang sudah disampaikan. Luar biasa sekali. Jadi simpulkan
tugas di rumah supaya anak-anak ini ketika di rumah tidak melupakan pelajaran yang ada di sekolah yang tadi. Oke Bu, selain ini ada tambahan yang ingin dikonfirmasi atau gimana? Kesesuaian RPP dengan pembelajaran. Kesesuaian RPP dengan praktek pembelajaran Bu ya. Kira-kira penting nggak ini? Sangat penting. Sehingga saya bisa tahu sejauh mana kemampuan saya. Jadi Bu Ibah merasa kegiatan penyusunan RPP dengan kenyataan prakteknya di kelas itu seringkali tidak sesuai Bu ya. Betul sekali Bu, saya sependapat dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Kita memang ketika menyusun RPP itu misalkan di pembukaan 10 menit atau 15 menit itu seringkali tidak sesuai waktu Bu ya. Kadang kelebihan, kadang juga tidak bisa kekurangan. Mungkin sampai 15 menit. Jadi selain itu juga waktu juga Mengatur tempat duduk, mengatur anak supaya tertib. Baru kita mulai ke proses pembelajaran dan itu memakan waktu juga Ibu ya. Selain itu kan di RPP yang kita susun Bu Ibah ketika menyusun tahap demi tahap itu sering juga misalnya keloncat atau tidak kesampaian seperti apa yang memang sudah kita rencanakan. Tidak bisa. Tidak apa namanya itu di RPP itu terlalu banyak isinya. Tidak nyampe sudah. Ya, Berarti RPP itu sehari tidak nyampe. Karena memang muatannya sangat banyak sekali ya, seperti Ibu sampaikan tadi ada bahasa Indonesia, ada matematika, SPDP ya, banyak sekali Bu ya. Sehingga satu hari yang dialokasikan untuk kelas 2 itu kan tidak bisa memenuhi target dari apa yang ada di SPP ya. Ibu, kapan ini mau diobservasi di kelas? Besok. Jadi besok ini Ibu sudah siap ya untuk diobservasi. Kira-kira medianya sudah siap juga Bu? Siap. Alhamdulillah, luar biasa kan Bu Ibah ini. Ini memang Bu Ibah ini adalah calon guru penggerak selanjutnya. Ini luar biasa sekali. Kita dengan Oke Bu Ibah. Jadi semoga saat observasi nanti lancar-lancar saja Bu ya. Sesuai dengan harapan Bu Ibah yang Ibu tadi sampaikan kepada saya ya. Mungkin ini saja Bu ya percakapan kita pada observasi ini. Besok saya akan mencoba mengobservasi Bu Ibah dengan ada form-form yang mesti nanti saya isi juga ketika di kelas gitu. Jadi terima kasih Bu Ibah atas keluarga waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bu Ibah. Jadi kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa